Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sahabat Cakra Kusuma seluruh Indonesia? Senang bertemu lagi dengan Anda di hari Jumat sore seperti biasa. Saat ini kita bertemu ngobrol-ngobrol seperti biasa di acara kulik, ya, kuliah Instagram yang juga mengkulik-kulik, mengkulik-kulik narasumber kita yang moga-moga segera bisa berkenan untuk hadir di sini. Ya, oke, ada beberapa kawan sudah hadir. Ya, kita kasih lambaian tangan. Ya, hari ini kita membahas tentang minggu lalu kita membahas dengan Dr. Heldi, dokter hebat berusia 25 tahun, sudah menjadi seorang dokter yang luar biasa. Saat ini kita membahas tentang perjuangan juga. Kalau minggu lalu tentang perseverance, hari ini tentang persisten. Ya, persisten bergerak terus dengan gigih untuk mencapai suatu tujuan di situ. Nah, nanti kita semoga nanti bisa segera bergabung ya Mas Fatir di situ, moga-moga bisa bergabung sekarang kali lagi uh, on the way untuk bergabungnya. Tapi sebelum itu sahabat Cakra Kusuma, terima kasih yang sudah bergabung. Cakra Kusuma adalah mitra dari keluarga di Indonesia, mitra keluarga Indonesia dalam hal untuk tes minat bakat, untuk pelatihan bagi orang tua, ya. Jadi kita menempatkan pada parenting. Nah, ini kebetulan Mas Fatir sudah bergabung, alhamdulillah. Ya, tinggal beliau minta untuk bergabungnya, sudah ngasih lambaian tangan. Saya juga ngasih lambaian tangan juga kepada beliau yang hebat, luar biasa sekali. Nanti ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan dan kita coba kita tanyakan kepada Mas Fatir, ya, atau kita biasa panggil Bang Fatir. Nah, Bang Fatir kita coba nanti. Oke, perjuangan anak untuk mencapai suatu prestasi yang hebat itu tidak tiba-tiba jadi, tiba-tiba sekonyong-konyong bisa berwujud, ya. Itu melalui suatu proses yang panjang, proses yang gigih, proses yang juga kadang kala barangkali juga macam-macam lah di situ, ya. Nah, ini tidak boleh berhenti sebelum kita mencapai target kita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Irvin. Apa kabar Bang Fatir? Sehat selalu Bang Fatir? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Pak Alhamdulillah. Irvin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bang Fatir sudah bergabung dengan sahabat Cakra Kusuma Indonesia, ya. Jadi Cakra Kusuma Siap, siap. Indonesia adalah lembaga konsultan yang kita banyak fokus untuk keluarga di sini. Jadi untuk keluarga, kita fokus kita adalah untuk keluarga. Kita sebagai mitra Siap. keluarga Indonesia, kita ingin banyak Bang Fatir yang lainnya. Kalau minggu lalu ada Bang Dr. Heldi. Jadi kita kepingin di sini untuk sharing, ya, sharing memberikan inspirasi bagi anak-anak Indonesia. Bagaimana sih caranya supaya bisa seperti Bang Fatir dan kawan-kawan yang lain-lainnya, ya. Oke, alhamdulillah, terima kasih teman-teman di sini sudah teman-teman Cakra Kusuma, para parents di sini sudah hadir, Bang Fatir di sini sudah ada. Kita akan langsung aja ngobrol dengan beliau yang hebatnya luar biasa dan nanti kita dengarkan sendiri bagaimana siapa sih sebenarnya Bang Fatir ini. Ya, yang pasti saya beri kenalkan dulu Bang Fatir adalah seorang yang luar biasa, masih seusia dengan saya. Ya, dengan saya tapi jauh banget di situ. Masih saya jauh lebih tua dibandingkan oleh beliau. Nah, Bang Fatir ini adalah seorang yang berkarir ya di ASN ya Bang Fatir ya. Nanti kalau saya salah tolong barangkali Bang Fatir bisa ya. Beliau berkarir sebagai ASN, pendidikannya pun dari yang sangat linear sekali dan sekarang beliau lagi melanjutkan perkuliahannya ya, melanjutkan perkuliahannya di Inggris di sana. Wah, jauh banget. Waduh. Wah, nih calon gubernur Jabar. Amin ya Allah, amin gitu ya. Ya, amin, amin. Dari ya. Uh, kita kepengen
dengar gimana cerita perjuangannya Bang Fatir, bagaimana Bang Fatir ya di usia muda sudah bisa berprestasi, sudah bisa bagus seperti itu. Dan juga jangan salah, dan satu hal lagi, Bang Fatir ini dulunya adalah Abang Depok. Wah, kayaknya keren banget nih Bang Fatir. Ya, Abang Depok, wah, Bang Fatir Abang Depok ya. Kalau saya ya Abang Mang Comai saja lah. Oke, berarti ya, saya langsung kita ngobrol-ngobrol aja nih Bang Fatir ya, karena Baik, Pak Ervin. Bang Fatir bisa ceritain sedikit dulu kuliahnya S1 di mana, terus S2-nya Bang Fatir dari mana, dan kemudian sekarang S3-nya Bang Fatir lagi di mana? Silakan Bang Fatir. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua, terkhusus sahabat-sahabat Cakra Kusuma Indonesia. Terima kasih yang pertama saya ucapkan kepada Pak Ervin yang telah mengundang saya untuk sharing. Sebenarnya Pak Ervin ini kan mentor saya juga, jadi sebenarnya lebih banyak saya yang belajar nih kepada Pak Ervin sampai saya seperti ini. Jadi tidak terlepas juga dari mentor-mentor saya, termasuk salah satunya adalah Pak Dr. Ervin ini. Nah, kalau sedikit mohon izin Pak Ervin saya bercerita bahwa saya memang adalah seorang anak pertama dari 2 bersaudara di keluarga saya. Saya kebetulan anak pertama. Dan dari kecil memang sudah diajarkan, sudah dididik oleh orang tua saya untuk belajar. Nah, salah satunya sejak kecil itu memang yang pertama diajarin itu sebenarnya bukan belajar yang lain Pak Ervin, tapi sebenarnya belajar bahasa Quran. Jadi modal orang tua saya, kata bapak dan ibu saya, terutama ibu saya, kalau kamu sudah bisa baca Quran, kalau sudah punya ilmu tentang baca Quran dan baca Qurannya dengan baik, insya Allah ilmu apapun, termasuk bahasa apapun, kamu akan kuasai dengan baik. Nah, itu modal itu saya pakai hingga saat ini. Bahwa kalau saya sudah bisa baca Quran, insya Allah ilmu apapun akan kita dapatkan dengan mudah. Nah, itu saya yakini, yang saya yakini sampai sekarang. Nah, kemudian pendidikan pun berlanjut. Saya D4 atau S1 saya di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, Pak Ervin, di Jatinangor. Khusus ilmu pemerintahan. Betul, di Jatinangor, Pak Ervin. Kemudian setelah lulus di tahun 2006, saya alhamdulillah ditempatkan nggak jauh, Pak Ervin, di Depok. Kebetulan memang saya juga domisili di Depok. Jadi saya ditugaskan di pemerintah Kota Depok. Sejak tahun 2006, jadi kurang lebih hampir 14 tahun lah saya sudah jadi ASN. Sejak lulus kuliah S1. Jadi memang... Betul, karena memang lulusan STPDN ataupun IPDN sekarang ini memang lulusan yang dipersiapkan untuk membangun lini depan di pemerintahan, di birokrasi pemerintahan. Nah, setelah 2006 kemudian mengabdi, 2009 alhamdulillah saya diamanahkan sama pemerintah Kota Depok untuk lanjut belajar nih Pak Ervin. Alhamdulillah memang dikasih tugasnya buat belajar terus. Alhamdulillah tahun 2009 saya kuliah lagi di UI, nggak jauh, deket, diambil kebijakan publik. Cuma nampaknya rasanya saya merasa, karena sejak kecil saya pengen sekali Pak Ervin tuh kuliah di luar negeri itu seperti apa sebenarnya. Punya mimpi. Iya, sebenarnya kalau kuliah di luar negeri itu rasanya kayak gimana sih? Soalnya denger cerita, motivasi teman-teman ya kan, saudara-saudara, kok kayaknya kok enak gitu, sesuatu yang berbeda. Alhamdulillah setelah lulus S2 memang agak vakum, saya kemudian kerja seperti biasa. Nah, akhirnya dapat kesempatan untuk beasiswa LPDP ini. Alhamdulillah nih pemerintah Republik Indonesia punya skema beasiswa yang luar biasa bagusnya untuk putra-putri Indonesia. Ya, untuk putra-putri warga negara Indonesia.
Jadi memang Mantap. siapapun punya kesempatan yang sama untuk meraih beasiswa ini S2, S3 dalam dan luar negeri. Luar Jadi biasa. alhamdulillah berkat beasiswa ini saya dikabulkan. Alhamdulillah mimpi saya terwujud Pak Ervin. Saya bisa kuliah Alhamdulillah. akhirnya ke Inggris Pak Ervin. Ke Inggris ya? Tepatnya di Newcastle University. Ya, jadi kalau Newcastle Pak Ervin, University. saya pikir salah satu penggemar apa namanya Liga Sepak Inggris bola. juga. Jadi Iya. kesempatan yang luar biasa kalau menonton bola, Pak Ervin. Wah, mantap, Sementara mantap, itu Pak mantap, Ervin mantap. kalau jenjang jenjang pendidikan hingga saat ini. Oke, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu dah untuk Bang Fatir ya, luar biasa sekali. Bang Fatir, ini tadi saya mau pengen nanya nih Bang ya. Bang Fatir sudah kan dari dulu apa ya, emang seneng belajar di situ ya. Sebetulnya motivasi Anda untuk terus pengen belajar bergerak terus itu apa sih Bang? Kan kayaknya nggak ya, apalagi mohon maaf ya, mohon maaf. Kali pada zamannya dulu abang sebagai abang abang Depok gitu lah. Lagi jadi mas gantengnya pada saat itu ya. Wah, dari STPDN atau IPDN ya dulu di IPDN ya. Ya, itu terus lagi Sekarang IPDN gantengnya. betul. Sekarang IPDN dulu STPDN ya. Ganteng-gantengnya, Ya. keren-kerennya, juga jadi abang Depok, wih itu masih mau belajar lagi. Apa sih Bang motivasinya Abang untuk belajar itu Bang? Ya. Ya memang Pak Ervin karena memang dari kecil orang tua saya, bapak dan ibu saya itu memberikan pemahaman kepada saya bahwa kalau memang sesuai hadisnya Nabi Muhammad SAW, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Jadi tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga liang lahat. Dan itu juga saya Subhanallah. pegang, hadis tersebut masih saya pegang sampai sekarang bahwa memang proses belajar itu memang tidak akan pernah berakhir. Bahwa Betul, terus-menerus betul, kalau katakanlah titel S1, S2, S3 kan itu hanya sekedar kata, hanya sekedar betul, titel saja, tapi kemudian betul, betul, proses pendewasaan, proses pembelajaran kita ini kan tidak akan pernah berakhir. Nah, saya betul. alhamdulillah bersyukur saya masih diberikan kesempatan itu Pak Ervin. Nah, cuma memang Alhamdulillah. kan ada lebih pembelajaran yang lebih menantang kan kata orang Pak Irvin adalah pembelajaran kehidupan. Nah, mungkin nanti Ya, setelah ya, selesai ini kan kita sambil juga belajar, terus belajar. Nah, salah ya. satunya ya sama Pak Irvin ini. Karena salah Ai. satu mentor saya yang semua bisa kayaknya ini, ya, sampai apa? Luar luar biasa. Nah, saya juga pengen belajar juga nih dari Pak Irvin bagaimana kemudian pengembangan keluarga dan kemudian bagaimana meniti karir yang luar biasa. Ah. Seperti itu Pak Ervin. Iya, iya, iya. Oke, ya nanti justru kalau cerita saya udah nggak seru lah, udah cerita orang-orang yang menderita kalau saya menjelang 50 tahun kayak gini udah nggak asik ceritanya anak muda yang ganteng-ganteng aja. Oke, Bapak, tadi kan ada Bang Fatir berpegang teguh ya apa bahwa kita menuntut ilmu itu sejak kita di Buean sampai nanti kita di sekolah. Abang pun melakukan hal ini. Pernah nggak sih Bang dalam menuntut ilmu ada rasa bosan kayak di situ, pernah nggak sih rasa galau, apalagi ya tadi anak muda gitu ya, sebalik lagi tadi anak muda, gangguan ini itu udah banyak bukan main, dan Anda pun juga lulusan dari apa STPDN, kampus yang bagus di situ. Ada nggak sih? Gue bosan nih. Kapan gue bosan? Gue pengen main-main. Gue mau tidur. Ada nggak rasa-rasa yang seperti kayak gitu dan kalau rasa itu barangkali pasti ada, tapi yang penting adalah bagaimana ini untuk akhirnya tetap istilahnya ya Pak istiqomah ya, tetap meluruskan niat ya, meluruskan niat tetap balik pada niat asalnya Abang gitu. Monggo silakan Bang. Ya, betul Pak Ervin. Memang ya itulah manusia. Kadang-kadang ada sisi bosennya, sisi capeknya, sisi beteknya lah. Tapi memang yang saya rasakan adalah
kalau kita kembali lagi, kita kembalikan lagi semua kepada niat awal kita, biasanya itu akan balik lagi, Pak Ervin. Ya. Memang saya sering, kalau masalah capek, bosen, lelah itu sering sekali. Itu Iya. wajar lah, itu saya pikir adalah manusiawi. Cuma Iya. setelah itu kemudian saya berpikir bahwa, wah, niat saya kan ingin belajar. Saya niat untuk belajar bukan hanya untuk diri saya, bukan hanya untuk keluarga, bangsa dan negara, dan juga agama. Makanya Ya. akhirnya itu yang kemudian mendorong lagi, mempush saya lagi untuk, ayo dong Tir, jangan capek dulu, ya. Oke lah istirahat sebentar, tapi kemudian kita move on lagi, kita melangkah maju lagi, ya kan, kita disuruh sabar dan kita disuruh bersyukur. Karena apa? Karena Ya. kalau saya berpikir kan kita nih udah bersyukur banget, udah dikasih waktu kesempatan untuk belajar. Betul, Nah, betul. kan sayang banget karena banyak orang di luar sana pengen belajar dan Betul, tidak ada betul. kesempatan. Nah, kita yang punya Betul. kesempatan, punya Betul. waktu, punya tenaga, Betul. masa iya Betul. kita menyia-nyiakan kesempatan itu? Akhirnya Betul. ya sudah, setelah kita bersabar, kemudian bersyukur. Nah, yang satu yang lebih penting sebenarnya Pak Ervin, karena terkait dengan sahabat-sahabat Cakra Kusuma Indonesia ini, bahwa yang satu adalah support system Pak Ervin. Oke, Support gimana system tuh? ini adalah keluarga. Oke. Jadi keluarga ini yang luar biasa mensupport saya memang sejak dari awal sebelum saya menikah, dan sekarang support system tambah lagi dengan istri saya dan anak-anak saya. Dan itu sebenarnya kalau melihat anak-anak mereka main dengan gembira, nah itu jadi tambah lagi semangatnya tuh Pak Ervin. Waduh, Iya. ini Iya. jadi apa? Jadi semangat lagi tuh, tumbuh lagi. Wah, iya nih. Anak-anak Bangkit aja lagi. semangat banget. Balik lagi tuh Pak Ervin, ngecasnya tuh cepet tuh. Kalau ada anak-anak tuh riang gembira main dengan kita tuh, ngecasnya tuh udah super charging tuh Pak Ervin. Super. Iya, jadi itu sih Pak Ervin. Siap. Nah, ini lagi Bang Fatir. Tadi kan Abang juga bilang ada support system ya di sini. Baik keluarga dulu, keluarga tadi, orang tua, bapak, dan ibu, ya. Itu saling mensupport di situ. Terus sekarang ada juga keluarga kecil, ya, keluarga inti dan lain sebagainya ya. Nah, tapi Bang, pada saat Abang sekolah atau belajar di situ, seperti apalagi khususnya yang doktoral kayak gini, ya, doktoral, Abang ke UK-nya sana barengan anak keluarga apa enggak? Iya, sementara belum Pak Ervin. Jadi memang kita planning, karena saya akan kuliah S3 ini maksimal di durasi 4 tahun. Sesuai program beasiswa dari LPDP, kita dikasih waktu maksimal 4 tahun. Nah, memang planning kita di awal, setelah 1 tahun saya di sana, saya akan bawa anak-anak, istri juga ke sana. Cuma ya ini Pak Ervin, kita nggak tahu yang terjadi, pandemi Corona COVID-19 ini terjadi. Jadi memang yang rencana tahun ini, rencana sih bulan depan, bulan Juni, saya ingin ngajak keluarga dan istri, mungkin sementara pending dulu, sambil kita melihat situasi dan kondisi. Mudah-mudahan kita sama-sama saling doa biar cepet nih pandemi COVID-19 ini Pak Ervin. Amin. Moga-moga segera full dan segera berjuang bersama di sana ya Bang. Amin. Selama 1 tahun itu, tadi kan kalau support system selama 1 tahun itu kan sendiri di sana, kali ya juga kangen ini itu. Nge-check up-nya gimana tuh, support systemnya pada jauh semua tuh. Ya kan, ini kan kayak anak rantau nih. Gimana untuk ngejos lagi ketika support systemnya Abang itu nggak dekat? Gimana cara ngejos? Betul. Jadi memang teknologi ini nolong banget Pak Ervin. Jadi dengan adanya teknologi, jadi memang saya support system itu setiap hari itu tidak ada waktu kalau pokoknya harus video call. Wah, jadi setiap hari. Jadi tidak ada waktu libur Pak Ervin. Jadi kita video call dengan anak-anak, dengan istri, ya, dengan orang tua, ya itu setiap hari. Tidak boleh tidak. Itu energi, karena ya Bang ya. betul.
Betul Pak Ervin. Karena Iya, kita iya. kalau sudah di luar, mohon izin Pak Ervin, saya sekarang saat ini sedang ada di Indonesia Oh, siap, siap, siap. untuk data collection saya. Setelah 1 tahun Ya, di sana, saya balik ke Indonesia untuk data collection. siap. Nah, itu kalau kalau nggak telepon itu nggak afdol Pak Ervin. Iya, Karena iya, kan iya, iya. ya kalau nggak cuman dengar suara tapi harus lihat lihat wajah. Nah, Iya, biar iya. apa namanya? Biar nanti pas saya pulang juga anak-anak nggak lupa sama saya, Pak Ervin. Takutnya dipanggil Om. Takutnya dipanggil Om. Takutnya Itu dipanggilnya yang saya Abang. takutin, Pak Ervin. Iya, siap, 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 siap. Ya, alhamdulillah ya. Berarti emang penting bener sekali, Bang. Support system. Kebetulan kalau kemarin sih sedikit cerita saja tentang saya. Saya sendiri sebagai Ya, dengan menyelesaikan doktoral saya, emang faktor terbesar adalah keluarga inti. Untuk saya pribadi pun betul. sama. Bapak saya, khususnya juga ibu saya, di situ yang mendorong terus menerus, yang mendoakan, dan yang paling penting itu adalah keluarga berarti yang terkecil, istri saya dan kedua anak kembar saya. Di situ mereka Siap, siap. yang saya udah capek, letih, teklak, Ya. tekluk, bingung, hopeless. Ini mau gimana ya ke depan, mau gimana ya? Kayaknya gagal lagi, karet lagi, ini coret lagi. Aduh, udah Ya, letih. betul, 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 Pak Ervin. Mereka pulang ke rumah, meskipun istri juga nggak mengganggu sama sekali, karena kali takutnya ini bahaya nih, lagi tensinya lagi, kompornya lagi panas ini, Lagi panas, lagi tinggi. lagi tensinya tinggi, istri diemin, akhirnya tinggi dong, tenang, terus lihat mereka, ya saya mau jadi saya yang bercerita. Dulu saya ada satu pertanyaan dari anak saya yang bertanya justru ke saya, anak saya nanya ke saya, "Pi, kita udah lulus SD masuk SMP, ya, Ya, tapi belum lulus." Ya, tuh. Dari SD ke SMP, tapi belum lulus. Nah, terus SMP ke SMA, tapi belum lulus juga. Apa harus sampai kami lulus kuliah lagi, Pi? Tapi baru lulus lagi, atau kita lulus kuliah bareng-bareng? Itu iya, iya. lulus SD, saya belum lulus. Mereka lulus SD, saya belum lulus. Lulus SMP, saya belum lulus juga di situ. Belum lulus juga. Iya, mereka challenge saya. Apa sampai harus lulus Betul. SMA atau lulus kuliah? Kita lulus kuliah bareng-bareng. Wah, ya ngono yo ngono, meng ojo ngono gitu ya. Ya udah, Bagaimana? ya alhamdulillah. Ya saya pribadi bisa lebih sekali manfaat. Ini just sharing ya, just sharing Bapak Betul, Pak Ervin. saya pribadi, dan juga barangkali bisa kita sharingkan untuk keluarga Cakap semua dan keluarga Indonesia, bahwa support system ini mempunyai peran yang besar sekali, dan itu energi Betul. yang maha dahsyat. Kalau tadi kata Bang Fatur, strong charger atau apa gitu ya, langsung Ya, itu yang benar sekali. Kadang kita ketika capek ketemu mereka, minum teh manis hangat aja, lagi bulan puasa, tapi yang analogi lagi bulan puasa nih. hidup lagi gitu loh. Ya meskipun besok juga nggak tahu, ketika guru besar itu juga bingung mau apa lagi, tapi ya udahlah jalan aja. Iya, iya. Support ya, itu juga emang benar-benar sekali. 1000% saya dukung Bang Fatir, dan ini keluarga Indonesia, ayo kita bangun support system, karena seperti izin Bang Fatir, saya pun pernah menyampaikan pada Indonesia, saya ngambil sedikit kata-katanya, tulisannya dari Rumi, kalau nggak salah, anakmu bukanlah milikmu, di situ. Jadi anak kita itu bagaikan anak panah, sedangkan orang tua itu bagaikan panah, di situ. Jadi mau anak tuh bisa terbang jauh ke depan sana, Melesat kan kemana? Ya. melesat jauh ke depan itu bagaimana busur panah ini. Kalau busur Betul. panahnya letoy, lemes, ya bisa kompak, ya antara talinya dengan busurnya itu lepas, ya sudah, jangan bermimpi terlalu banyak, si anak panah ini akan melesat, gitu. Betul. Saya Betul. tadi mengatakan hal itu, bagaimana orang tua mendukung saya dan pasangan dalam hal ini istri support saya, dan juga anak-anak saya mendoakan saya, sehingga meskipun di usia saya yang sudah lagi dibandingkan kau dengan Bang Fatir, ya
Ya alhamdulillah support system dari orang tua, ayah, ibu saya, terus anak-anak saya, istri saya itu bisa ya nyampe juga. Meskipun bilang Ya, waktu itu kalau teman-teman saya, Ayu Ting Ting naik motor kok untuk kami. Yang ya. penting dokter. Ya, tapi kalau untuk Bang Fatir jangan aja. Yang penting semangatnya harus tinggi. Oke, Bang Fatir. Tadi selain Ya, motivasi Anda emang sudah terbangun sejak kecil, khususnya Anda pun Bang Fatir keluarga ya, Bapak dan Ibu. Dalam hal ini khususnya Ibu pun sendiri. Dalam hal ini, dalam hal keyakinan, agama kita pun mengajarkan untuk seperti itu. Motivasi Bang Fatir untuk belajar dan terus belajar. Mengenali ilmu, meskipun kadang Bang Fatir capek, Bang Fatir pun letih, tapi bangkit lagi. Nah, ketika Bang Fatir menjalani pendidikan, proses pendidikan yang sampai harus LDR jauh di situ, ya, support system inilah yang membuat gak ngedown tapi bangkit lagi dan terus bangkit lagi di situ. betul. Oke, lanjut lagi nih Bang Fatir. Bang Fatir tadi banyak cerita tentang LPDP. Nah, Ya, betul ya, barangkali nggak banyak loh Bang yang LPDP di situ. Dan ya, barangkali juga ada orang yang tahu LPDP, tapi nggak tahu harus nyarinya itu di mana. Apakah nyari di ya, kampus, apakah nyari di sekolahan, apakah nyari di Kementerian, apa nyari di Departemen Keuangan, atau nyari di tetangga, atau nyari di mana gitu si LPDP ini. Dan malu apa LPDP itu nyarinya di mana dan gimana sih caranya supaya bisa seperti Bang Fatir dapat beasiswa luar negeri, karena kan barangkali mimpi jutaan anak Indonesia Bang Fatir kepengen mendapatkan beasiswa untuk sampai pendidikan yang terbaik di luar negeri. Jadi barangkali Bang Fatir bisa sedikit cerita bagaimana sih proses bisa mendapatkan LPDP dan makhluk apakah itu didapatkan di mana. Monggo Bang. betul. Baik, terima kasih Pak Ervin. Untuk terkait LPDP atau kepanjangannya itu adalah Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Siap. Jadi memang LPDP ini adalah beasiswa yang dikhususkan untuk seluruh putra-putri warga negara Indonesia untuk Seluruh putra. melanjutkan jenjang betul untuk melanjutkan jenjang pendidikan baik magister ataupun doktoral ya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Oke. Nah, jadi memang saat ini LPDP sudah memberangkatkan, sudah awardee LPDP atau yang biasa kita sebut awardee yang menerima beasiswa LPDP ini udah lebih dari hampir 25.000 putra-putri Indonesia, Pak Ervin. Seluruh Subhanallah. Indonesia. Nah, jadi tiap tahun ini dibuka pendaftarannya beasiswa LPDP ini. Jadi simple saja bagi sahabat-sahabat Cakra Kusuma Indonesia ini bisa silakan klik saja di Google LPDP, itu di layar pertama paling atas itu pasti akan muncul Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Ya, Republik Indonesia. Dan saat ya. ini pembiayaannya dikelola oleh Kementerian Keuangan Republik Oke. Indonesia. Oke. Kemudian nanti akan ada tahapan-tahapannya untuk Ya, mengikut seleksi beasiswa ini. Dan yang paling penting adalah begini Pak Ervin. Jadi skema beasiswa ini diperuntukkan bagi seluruh putra-putri warga Indonesia dengan kondisi apapun. Jadi oh, bahkan ada beasiswa untuk LPDP khusus untuk penyandang disabilitas. oh gitu. Oke, oke. Jadi memang skema beasiswa ini sangat besar sekali Pak Ervin, sangat Hmm, mengakomodir semua hmm. elemen dari masyarakat Indonesia, putra-putri Indonesia yang sangat ingin belajar. Nah, Oke, pemerintah merespon hal ini dengan membuka keran yang luar biasa, ya, yang saya bilang tadi, bahkan untuk penyandang disabilitas, untuk ya. teman-teman saudara-saudara kita yang di wilayah timur, ya itu Hmm. ada beasiswa khusus namanya beasiswa Indonesia Timur. Atau buat Oke, teman-teman sahabat-sahabat Cakra Kusuma yang ada di pesantren misalnya, itu ada khusus buat untuk anak-anak pesantren. Nah, oke, itu memang oke. ini skema beasiswa yang luar biasa bagi Hmm. masyarakat Indonesia, putra-putri Indonesia. Jadi jangan jangan khawatir, jangan takut, semua punya kesempatan Ya, yang sama. Bahkan kalau oke. misalnya kita punya prestasi olimpiade misalnya, itu ada juga skema beasiswanya.
Oke, yang bisa oke. dimanfaatkan oleh sahabat-sahabat Cakra Kusuma Indonesia. Jadi Oke. memang ini beasiswa yang saya pikir pemerintah telah memfasilitasi dengan baik melalui Kementerian Keuangan. Iya, Jadi iya. mudah-mudahan ini akan terus berlanjut dan Iya. sahabat-sahabat semua bisa bisa ikut gabung, Amin. bisa ikut melanjutkan jenjang pendidikannya. Seperti itu Pak Amin. Ervin Amin. sementara. Siap, siap. Ini ada Bu Erna Widodo. Halo Bu, halo apa kabar? Disapa dulu sebentar. Apa kabar Ya. Bu Erna? Oke Bang Fatir, tadi ketika Ya, LPDP itu kan banyak sekali manfaatnya ya, terutama untuk anak-anak betul. muda kita, untuk belajar ke Ya, sana gitu ya. Nah, tapi kan perebutan kursinya ini kali perbandingannya 1 banding berapa ribu lah untuk mendapatkan rezeki seperti kayak gini. Ya, dan kan pasti ini kan ya pemerintah sudah free of charge sekali ya. Nah, ini betul. gimana sih apa tips atau kiatnya? Apa sih yang harus ini kan S2, S3 ya? S1 enggak ya, Bang ya? S1 sementara belum Pak Ervin, masih Belum ya? S2 dan S3. Ya, S2, S3 ya, siap. Nah, ya. ini kan banyak sekali Bang pasti yang kepengen seperti Abang ini, pengen dapat LPDP juga. Tipsnya apa ya yang harus dipersiapkan oleh adik-adik kita ya untuk anak-anak Indonesia itu untuk bisa nembus ke sana? Apakah harus olahraga terus atau apa harus fitness terus atau harus apa gitu? Jadi kali-kali Ya. ada tips apa harus belajar terus atau harus action terus sejak SMA-nya atau gimana? Adik-adik kita Bang. Iya, sebenarnya bagi sahabat-sahabat Cakra Kusuma Indonesia yang ingin ikut tes beasiswa LPDP, sebenarnya simpel saja, Pak Irvin. Saya pun bukan orang dari background yang memang apa namanya cerdas sekali, tidak, hanya orang yang biasa-biasa saja, rata-rata air saja. Tapi kemudian yang saya pakai pegang teguh sampai sekarang adalah kalau kalau kita mau, ya kalau kita mau, insya Allah kita akan dimampukan. Jadi saya selalu memegang teguh itu. Jadi kalau kita punya kemauan yang atau mimpi, visi, tekad yang kuat untuk meraih sesuatu, saya pikir tidak ada yang tidak mungkin. Iya, Memang perjalanannya berat Pak Irvin, apa namanya iya, untuk dari mau kemudian bisa menjadi dimampukan, itu kan sebuah iya, proses belajar juga. Makanya saya iya. pikir bagi teman-teman, sahabat-sahabat Cakra Kusuma, yang penting mau dulu. Siap, siap, Kalau sahabat-sahabat sudah mau, nanti saya akan bantu insya Allah. Secara siap, pribadi, saya siap, memang sudah mendedikasikan diri saya. Kalau ada siap. yang bisa saya bantu, bagi sahabat-sahabat, saya akan bantu. Ya, Waduh, baik itu sharing, baik itu ya, bantu untuk apa, tukar pikiran, materi atau apapun, insya Allah saya akan bantu. Kenapa? Karena siap, saya pikir ini kan luar biasa sekali, pemerintah sudah menyiapkan ini, tinggal siap, kitanya siap. mau atau tidak mengambil manfaat itu. Dan Iya, selain itu, nantinya kalau memang mau untuk ke luar negeri, sebenarnya simple saja Pak Ervin, syaratnya cuma iya. satu, sering-sering latihan berbahasa Inggris saja. Bahasa Inggris Itu ya, Bang ya? saja. Oke. Bahasa Inggris saja. Kalau itu yang paling umum ya Pak Ervin. Siap, siap. Kalau memang sahabat-sahabat mau kuliah misalnya di Perancis atau Siap. misalnya di Eropa, belahan benua Eropa lainnya, silakan tidak jadi soal dengan Iya, bahasa yang lain. Tapi yang utama adalah bahasa internasional yang buat tes nanti itu kalau iya. bisa diusahakan bahasa Inggris. Bahasa Jadi Inggris mulai ya. misalnya dari SMA ataupun dari S1 mau selesai S2 itu kalau bisa dipersiapkan modal bahasanya. Jadi TOEFL berarti, kalau Bang ya? ya bisa TOEFL, bisa IELTS, bisa Iya, TOEIC untuk iya. mengikut tesnya. Jadi kalau saya boleh bercerita nih Pak Ervin, dulu Siap, monggo. waktu Siap. kuliah S1, kalau orang tiap tahun itu memperpanjang SIM-nya, SIM Iya, untuk mengemudi motor atau mobil 5 tahun sekali, kalau iya. saya itu SIM saya tambah satu lagi Pak Ervin. SIM satu saya itu SIM-nya TOEFL Pak Ervin. Oh, oke. Jadi jadi saya setiap 2 tahun itu Oh, memperbaharui tes TOEFL saya. Jadi oke. tes TOEFL walaupun itu cuma ITP ya, ITP itu Iya, institutional TOEFL itu yang biasa iya. diselenggarakan di universitas-universitas seperti di Mm-mm. UI,
Itu saya tiap 2 tahun sekali itu memperpanjang itu, Pak Ervin. Jadi Subhanallah. biar saya kalau ada kesempatan apapun, selain Ya, mengupgrade diri, Pak Ervin ya. Jadi saya ya, punya SIM-nya sudah. Jadi ya, tidak usah perlu khawatir. Saya sudah punya ya. SIM-nya untuk kemana-mana. Dan untuk tes TOEFL-nya, kemudian saya untuk LPDP kemarin itu saya tesnya IELTS, Pak Ervin. Ya Oh, samalah. oke. Ya, Oke. sama-sama makhluk bahasa Inggris, Pak Ervin, cuman beda nama saja. Yang Iya, satu iya, TOEFL, iya, yang satu IELTS. iya, Jadi iya. sebenarnya intinya sama saja. Jadi Betul, betul. jangan dianggap beban bahasa itu. Iya, Kalau iya. kita sudah suka, ya, insya Allah pasti bisa. Karena apa? Saya seneng nonton film, Pak Ervin. Saya ini Oh, movie mania, ya. Jadi saya ini movie mania. iya. Jadi saya ingin menggabungkan audio dan video saya, Pak Ervin. Hmm, Jadi saya seneng nonton video, iya, nontonnya sambil ngelihat subtitlenya, Pak Ervin. iya, 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 iya. Ya, sambil kemudian audionya saya dengar apa namanya pronunciation-nya, cara Oh, pengucapannya. Jadi memang oke. dari situ saja, Pak Ervin, dari satu Iya. film itu kita bisa nguasain kosakata luar biasa. Nah, Subhanallah. kalau kita sudah seneng tuh, udah biasa Iya, mendengar itu, wah, hmm, insya Allah Pak Ervin nggak iya, pakai lama. Kan Allah iya. bisa karena biasa, Pak Ervin. Jadi karena Betul. ya membiasakan dirilah untuk menyenangi hal itu. Seperti itu, Pak Subhanallah. Ervin. Subhanallah tuh. Ya, sahabat para parents ya, para parents, para anak muda ya. Ayo dong. Ada peluang ternyata untuk mendapatkan beasiswa ya, dan untuk kita belajar di luar negeri itu bukan hanya PP Santoso, semua orang bisa ya, dan Semua orang pemerintah bisa, betul, Indonesia ini saat ini mendukung, sangat mendukung sekali. Itu bukan betul. hanya kita semua, sahabat-sahabat kita yang difabel ya, sahabat-sahabat kita di Indonesia Timur itu juga Ya, mempunyai peluang yang sama. peluang Nah, yang sama, betul. sama ya Bang ya. Cuman beberapa tips yang wajib dimiliki kata Bang Fatir. Yang pertama di sini kalau kata Bang Fatir, kalau nanti akan dimampukan. Nah, Ya, jadi yang pertama sepakat. itu kita harus mampu, harus Harus ada mau, kemauan di situ, kemauan. ada kemauan ya, itu yang pertama. Terus kemudian karena kita kepengen kuliah di luar negeri ya, sudah pasti pasportnya itu Betul. bahasa nasional di situ ya, bukan bahasa ikan, bukan bahasa planet di situ, minimal bahasa Inggris Inggris. gitu ya, di situ. Setidaknya teman-teman itu Bang kasih sangat inspirasi sekali kalau teman-teman memperpanjang SIM setiap tahunnya. Beliau bukan hanya memperpanjang SIM setiap tahunnya, tapi memperpanjang TOEFL per 2 tahun sekali. Untuk apa? Melihat komposisinya sekarang sudah di mana, atau kalau istilahnya dikalibrasi. Ya, Ya, hebat sekali, kalibrasi lagi. Apa masih valid nggak sih ini? Jangan sudah mulai kemarin kemampuannya. Ya, nah tapi betul, Erwin. seseorang mau melakukan kalibrasi seperti itu, kenapa? Ya pasti harus ada kemauan. Lagi Kemauan. adalah di kata kunci adalah kemauan. Karena gini Bang Fatir, banyak kawan-kawan Ya, nanya ke saya, Bang, tips untuk masuk LDPDP itu gimana sih? Caranya gimana sih Bang? Ini banyak nanya gitu. Banyak ya, nanya ke saya, jawabannya itu, boh temen, ya, nggak tahu gue. Jadi sama orang yang nanya ke saya gitu ya. Nah, jadi saya melanjutkan saja. Oh, ternyata kata kuncinya yang paling sederhana adalah kita mempunyai kemauan yang besar untuk mencapai mimpi itu. Kemudian yang kedua, ayo terus di-upgrade kemampuan bahasa Inggris kita. Kalau sudah bagus, terus kalibrasi, dijaga kemampuan bahasa Inggris kita di situ. Luar biasa Bang Fatih. Bang Fatih semua, keluarga Indonesia dan keluarga Cakra Kusuma. Oke, Bang Fatir, karena waktu juga sudah harus membatasi kita di sini. Bang Fatir siap, Pak Erwin, siap. ada sedikit posting statement ya untuk keluarga Indonesia agar semua yang kita harapkan bisa mencapai mimpi-mimpi yang terbaik bagi mereka semua, bagi anak-anak kita semua,
Monggo Bang Fatir bisa kasih closing statement, pesan-pesan untuk keluarga Indonesia. Silakan Bang Fatir. Baik, terima kasih Pak Irvin. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Irvin dan seluruh sahabat-sahabat dan keluarga besar Cakra Kusuma Indonesia yang sudah mengundang saya untuk sedikit sharing tentang pengalaman saya dalam menempuh pendidikan. Nah, yang kedua, saya ingin dalam bulan puasa ini, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa di bulan yang berkah ini, kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir, semoga keluarga-keluarga Indonesia bisa juga bersilaturahim kembali, ya. Amin. Bersilaturahim kembali sesama keluarga di Indonesia. Tapi sampai saat ini, sampai sebelum itu berakhir, ya sama-sama yuk kita jaga masing-masing keluarga kita dengan stay at home. Amin. Ya, dengan melakukan himbauan pemerintah, ya, dengan melaksanakan himbauan pemerintah, karena yang dilakukan, yang diniatkan adalah agar kita semua aman, agar keluarga-keluarga Indonesia itu bisa aman, bisa sehat, yang insya Allah nantinya akan jadi sumber daya manusia yang berkualitas dan berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Terima kasih Pak Irvin. Terima kasih Bang Fatir, alhamdulillah luar biasa sekali ya untuk kita semua, semoga itu berkah bagi kita semua. Keluarga Cakra Kusuma, para parent di seluruh Indonesia yang dimanapun Anda berada, tadi kita sudah mendengar sharing-sharing dengan Bang Fatir, ya, anak muda yang luar biasa, ya, dengan kemauan yang gigih, ya, persisten, ya, judul tema kita di sini persisten gigih itu untuk mencapai mimpinya. Ayo kita doakan juga pada Bang Fatir bersama-sama agar bisa meraih dan menuntaskan apa yang sudah ada, agar bisa diakhiri dengan sebaik-baiknya. Yang kita harapkan semoga Bang Fatir segera mungkin bisa kembali nanti ke Inggris sana untuk menuntaskan pendidikannya dan kembali lagi Indonesia tercinta ini untuk menyampaikan ilmu-ilmunya bagi kita semua dan mengajak adik-adik Indonesia, anak-anak Indonesia untuk menjadi Bang Fatir yang baru, gitu ya. Dan jangan lupa keluarga Cakra Kusuma, teman-teman semua, yuk kita follow ini, ya, follow Instagram dari Cakra Kusuma Indonesia. Tulisnya adalah Cakra Kusuma _Indonesia. Ya. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya Bang Fatir. Silakan Bang Fatir, Instagramnya Bang Fatir apa Bang Fatir sebutkan? Ya, Instagram saya untuk sahabat-sahabat Cakra Kusuma Indonesia @fatirfs. Oke, ya, sip. Ayo kita sama-sama saling maju bersama, sukses bersama untuk keluarga kita, untuk agama kita, untuk bangsa kita yang kita cintai. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih khususnya kepada Bang Fatir yang sudah rela waktu untuk ngobrol-ngobrol bersama. Semoga obrolan kita ini memberikan berkah untuk kita semua. Saya pribadi Cakra Kusuma mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada khilaf, apabila ada salah, ya. Semoga dibukakan pintu maaf yang besar-besarnya. Dan pada kesempatan ini, ayo kita sama-sama siap untuk berbuka puasa. Semoga puasa kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, Bang. Amin. Terima kasih terima kasih para parent. Sampai kita ketemu lagi di minggu depan di waktu dan sesi yang sama dengan para orang-orang yang memberikan inspirasi bagi pendidikan dan anak-anak Indonesia. Terima kasih Bang Fatir, terima kasih keluarga Cakra Kusuma, terima kasih anak-anak Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, assalamualaikum, terima kasih, bye-bye. Bye.